Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat, pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 38 orang. Dan yang belum hadir berjumlah 12 orang. Agenda rapat paripurna. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Batam atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, sekaligus pengambilan keputusan. 2. Penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Yang memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdekat, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri.
berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan pilar industri. Hayatkanlah kamu untuk maju bersamanya, menggapai akhirat impian yang mulia. Berkaryalah demi Batam tercinta, jayalah selalu Batam Kotaku. Ayunkanlah untuk maju bersamanya, menggapai akhirat impian yang mulia. Dengan hanya berkaryalah demi Batam tercinta. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pendapat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, hadir bersama kita dari Danko Daerah 4, diwakili Kolonel Laut PM DRM Firdaus. Terima kasih. Hadir bersama kita juga dan Lanut Ang Nadim, Kolonel Penerbang Indra Alexander. Terima kasih. Hadir bersama kita Dandim 0316 diwakili Kapten Zulkarnain. Terima kasih. Dari Kajari Batam diwakili Oklandi Badarudin Alwi. Terima kasih Pak Sekda Kota Batam. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan, sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya,
Pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 tepat pukul 15:06 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan 3 tahun sidang 2026 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu laporan Badan Anggaran atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 sekaligus pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah junto pasal 1194 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan persetujuan bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau paling lama 1 bulan terhitung sejak Ranperda diterima. Sebagaimana diketahui bersama, setelah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 disampaikan pada tanggal 10 Juni 2026, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan pembahasan intensif bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam dan pimpinan perangkat daerah terkait, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Palembang, DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan ke Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, pada rapat paripurna hari ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Untuk efisiensi waktu, kepada koordinator dan atau juru bicara Badan Anggaran dipersilakan. Laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Batam Rabu 8 Juli 2026. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Sekda, asisten, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kota Batam. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama Badan Anggaran DPRD Kota Batam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu
kepada Badan Anggaran guna menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Badan Anggaran, tim anggaran pemerintah daerah, serta seluruh OPD yang telah memberikan laporannya sehingga proses pembahasan berjalan dengan lancar. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka pada tanggal 10 Juni 2026, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 telah disampaikan oleh Saudara Wali Kota Batam kepada DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna yang selanjutnya dilaksanakan pembahasan. Sebagaimana laporan audit pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, maka DPRD Kota Batam menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas raihan yang telah dicapai pemerintah Kota Batam yang tahun ke-14 mendapat predikat WTP. Artinya, secara umum keuangan yang disajikan sangat akurat, sesuai standar akuntansi, transparan dan bebas dari salah saji material maupun temuan pelanggaran administrasi. Mari kita berikan aplaus kepada pemerintah Kota Batam. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi halaman akhir dan kesimpulan untuk melihat proses sinkronisasi pembangunan yang dimulai perencanaan 5 tahun yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, dilanjutkan dengan perencanaan tahun yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, kemudian diimplementasikan rencana kerja OPD. Dengan demikian, melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini dapat dijadikan panduan serta arah dalam memperbaiki serta mengevaluasi perencanaan, penganggaran, capaian berupa output dan outcome pada APBD perubahan Kota Batam tahun anggaran 2026 dan penganggaran APBD murni tahun 2027. Hadirin hadirat yang kami muliakan, setelah melalui pembahasan secara maraton, cermat dan komprehensif terhadap Ranperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, maka perkenankan Badan Anggaran DPRD Kota Batam melaporkan di hadapan para paripurna yang terhormat sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. A. Pendapatan. 1. Pada APBD tahun anggaran 2025, pendapatan direncanakan sebesar 4 triliun 295 miliar 914 juta 720.511 rupiah. 2. Realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 4 triliun 144 miliar 664 juta 860.434 rupiah atau terrealisasi sebesar 96,48%. Dengan rincian pendapatan adalah sebagai berikut. A. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar
2.253 miliar 56.374.966 rupiah, 44 atau terrealisasi sebesar 95,29%. B. Realisasi pendapatan transfer sebesar 1.891.846.186 rupiah atau terrealisasi sebesar 97,92 rupiah. C. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 10.716.222.008 rupiah, terrealisasi sebesar 101,29%. B. 1. Pada APBD tahun anggaran 2025, belanja direncanakan sebesar 4.430 miliar 459.623.302 rupiah. 2. Realisasi belanja APBD tahun anggaran 2025 sebesar 4.662.859.321 rupiah, 49 rupiah atau terrealisasi sebesar 90,44%, yang terdiri dari 1. Belanja operasi terrealisasi 3.199.630.648 rupiah, 62 atau terrealisasi sebesar 91,58%. Realisasi meliputi A. Belanja pegawai 1.744.899.920 rupiah atau terrealisasi sebesar 93,53%. B. Belanja barang dan jasa 1.270.345.200.824 rupiah, 62 atau terrealisasi sebesar 88,61%. Belanja subsidi 5.257.781.964 rupiah atau terrealisasi sebesar 63,73%. D. Belanja hibah 205.875.940 rupiah atau terrealisasi sebesar 95,66%. E. Belanja bantuan sosial 8.162.372.000 rupiah atau terrealisasi sebesar 96,48%. 2. Belanja modal terrealisasi 797.424.490.440 rupiah, 87 atau terrealisasi sebesar 87,61%. Realisasi terdiri dari A. Belanja modal peralatan dan mesin 200.830.976.743 rupiah atau terrealisasi sebesar 86,71%.
B. Belanja modal gedung dan bangunan 194 miliar 834 juta 830 juta 488.044 rupiah, 16 atau terrealisasi sebesar 82,94%. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 378 miliar 83 juta 650.868 rupiah, 71 atau terrealisasi sebesar 90,11%. D. Belanja modal aset tetap lainnya 23 miliar 604 juta 374.785 rupiah atau terrealisasi sebesar 98,25%. E. Belanja modal aset lainnya 75 juta rupiah atau terrealisasi sebesar 98,68%. 3. Belanja tidak terduga terrealisasi sebesar 2 miliar 109 juta 738.232 rupiah atau 11,21%. 4. Belanja bantuan keuangan 7 miliar 500 juta rupiah atau terrealisasi sebesar 100%, yaitu untuk 3 provinsi yang mengalami bencana alam tahun 2025. C. Pembiayaan. Pada APBD tahun anggaran 2025, penerimaan pembiayaan terrealisasi sebesar 134 miliar 544 juta 922.790 rupiah, 86 atau terrealisasi 100%. 2 Romawi, laporan neraca. 1. Jumlah aset pemerintah Kota Batam pada tahun 2025 adalah sebesar 13 triliun 720 miliar 145 juta 164.748 rupiah, 80 yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Terjadi kenaikan sebesar 5,50% dibanding tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan aset dari belanja modal, penyesuaian nilai aset, penerimaan hibah dari kementerian, dan hibah dari pihak lainnya. 2. Kewajiban dalam kurung hutang 27 miliar 619 juta 686.219 rupiah, 69. 3. Ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 13 triliun 692 miliar 525 juta 478.529 rupiah, 11. Hal ini merupakan kekayaan bersih yang dihitung dari nilai total aset serta dikurangi seluruh kewajiban _hutang. 3. Laporan perubahan ekuitas dalam kurung kekayaan. 1. Ekuitas awal di tahun 2025, yaitu per 1 Januari 2025, sebesar 12 triliun 973 miliar 896 juta 414.461 rupiah, 57. 2. Ekuitas di akhir tahun 2025 pada 31 Desember 2025 sebesar 13 triliun 692 miliar 525 juta
Rp478.529,11. 3. Penambahan ekuitas pada tahun 2025 adalah sebesar Rp718.624.067,54 yang disebabkan antara lain karena adanya kenaikan kas dan aset lain-lainnya. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Badan Anggaran DPRD Kota Batam setelah melalui pembahasan komprehensif bersama TAPD dan OPD serta melalui pengkajian yang sangat cermat, akhirnya memberikan masukan atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor restribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga mengakibatkan tingginya silpa. Tidak terrealisasinya program yang telah dirancanakan, seperti diantaranya program PSPK di Kecamatan Hinterland, yang terkendala akibat SDM dan cuaca. Untuk itu, Badan Anggaran menyarankan agar program ini dikoordinasikan dengan OPD teknis, sehingga semua program bisa tetap dilaksanakan. 3. Postur anggaran belanja pegawai yang masih di angka 41% dari besaran APBD tahun anggaran 2025. Sementara sesuai mandatory spending yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa pada tahun 2027 diberlakukan aturan maksimal belanja untuk pegawai di angka 30% dari APBD. 4. Terhadap pengelolaan aset agar pemerintah melakukan pembaharuan nilai aset tetap dengan melakukan apresial terhadap nilai aset tetap, sehingga didapat data nilai aset yang lebih akurat, real, dan terupdate, serta melakukan percepatan inventarisir aset tetap berupa jalan yang kepemilikannya masih belum ada keputusan hukum, masih menjadi tumpang tindih karena belum ada MOU antara Pemko dan BP Batam. 5. Mengevaluasi kesesuaian seluruh kegiatan dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam target RPJMD dan RKPD, terlebih menyangkut program-program prioritas. 6. Pengelolaan keuangan yang faktual dengan mempertimbangkan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan yang jumlahnya sangat besar dan susah tertagih di tahun-tahun sebelumnya. Melakukan kajian terhadap keberadaan serta peran BUMD yang sudah lama tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD. 7. Intensifikasi dan inovasi peningkatan pendapatan obsen pajak kendaraan bermotor dengan melakukan kolaborasi dan pelibatan unsur perangkat RT dan RW dengan cara mendorong warganya untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, atas hasil pembahasan bersama terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, serta setelah Badan Anggaran melaporkan pada konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan beserta unsur fraksi-fraksi DPRD Kota Batam dan mencermati hasil rapat konsultasi tersebut, maka melalui rapat paripurna DPRD yang terhormat ini, Badan Anggaran DPRD Kota Batam meminta agar Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam
tahun anggaran 2025 dapat disetujui dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kota Batam. Demikian laporan pembahasan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Pergi ke pasar membeli kue talam, tidak lupa membeli durian. Inilah RPP APBD Kota Batam. Semoga bermanfaat untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Pimpinan Badan Anggaran Haji Muhammad Kamaluddin Ketua, Haji Aweng Kurniawan Waka 1, Budi Mardianto SEMM Waka 2, Muhammad Yunus Muda SE Waka 3. Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Batam Haji Aweng Kurniawan. Anggota Badan Anggaran Haji Arlon Feristo, Hajah Asnawati Atik SEMM, Kamarudin SEMM, Yefri Muhammad Diko Barcelona Marion, Haji Ahmad Surya, Satya Putra Tarigan, Muhammad Rudi ST, Haji Joko Mulyono SHMH, Jimmy Siburian, Walventius Tendaun AMD, Dandis Rajagugu ST, Jamson Silaban SH, Manghihud Rajagugu SEMM, Waria Burhanuddin AMD, Muhammad Syafi'i STMT, Dr. Muhammad Mustafa SHMH, Dr. Andes Surya Makmur Nasution MHum, Amir Sah ST, Safari Ramadan SPDI, Tumbur Hutasuid SH, Muhammad Fadli SEMM, Muhammad Yunus SPI, Muhammad Rizki Aji Perdana. Terima kasih kepada Yang Mulia Muhammad Fadli selaku Koordinator dan atau Juru Bicara Badan Anggaran DPRD yang telah melaporkan hasil pembahasannya. Mencermati laporan tersebut, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan pembahasan secara menyeluruh atas materi dan substansi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Melakukan klarifikasi atas LPH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, membahas faktor-faktor penyebab adanya temuan BPK, baik dari sisi kapasitas SDM, tata kelola, pemerintahan, SOP, standar akuntansi pemerintahan, dan bagaimana solusi ke depannya, serta implikasi lebih lanjut jika terlambat ditindaklanjuti. Kemudian Badan Anggaran memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Batam. Selanjutnya, Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dapat ditetapkan, keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Sebelum mengambil keputusan, kami perlu menanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam
tahun anggaran 2025. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Badan Anggaran yang dengan penuh dedikasi telah melakukan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam dan pimpinan perangkat daerah terkait. Semoga ke depan pemerintah Kota Batam dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A, angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diatur setelah persetujuan DPRD dilanjutkan dengan pendapat akhir Wali Kota Batam dan penandatanganan keputusan bersama. Untuk efisiensi waktu, kepada Wali Kota Batam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir Wali Kota Batam terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kota Batam, saudara-saudara para wakil ketua DPRD Kota Batam dan para anggota DPRD Kota Batam. Yang saya hormati kita selesaikan azan dulu, Pak.
Izin pimpinan, kami lanjutkan. Yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, Saudara Inspektur, Kepala Dinas Instansi, para rektor, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan Ormas Orsospol, LSM dan rekan-rekan pers serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita yang berada di ruangan ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian laporan Badan Anggaran atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Pemerintah Kota Batam menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam yang telah bekerja keras membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Setelah mendengar laporan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Batam terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Batam menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah yang selanjutnya akan disampaikan pada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dari hasil pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hasil rapat sinkronisasi dan finalisasi pembahasan Ranperda, pertanggungjawaban Badan Anggaran DPRD Kota Batam, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Terkait dengan piutang PBB P2 sebesar 592 miliar 774 juta 23.848 rupiah. Pemerintah Kota Batam telah membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang yang masih dapat ditagih maupun yang memenuhi persyaratan untuk dihapuskan. Kedua, mengenai appraisal atas nilai barang milik daerah, pemerintah Kota Batam belum dapat melakukan penilaian ulang dikarenakan masih menunggu regulasi tentang pedoman penilaian kembali yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara atau daerah. 3. Terkait dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah Kota Batam telah melakukan sosialisasi dan akan bekerja sama dengan RT RW dalam melakukan pendataan kendaraan milik masyarakat yang belum membayar pajak. 4. Terkait keberadaan BUMD yang belum dapat memberikan pelayanan dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Batam saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja badan usaha milik daerah sebagai bahan pertimbangan terhadap keberlanjutan usaha badan usaha milik daerah maupun penutupan badan usaha milik daerah sesuai ketentuan. 5. Terkait prosedur anggaran belanja pegawai yang masih belum memenuhi mandatori 30% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Batam terus berupaya secara bertahap untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan melakukan efisiensi belanja pegawai dan meningkatkan pendapatan. 6. Sehubungan masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah, pemerintah Kota Batam terus berupaya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi masing-masing retribusi dengan langkah-langkah antara lain: A. Penerapan digitalisasi pembayaran non-tunai
melalui KRIS, virtual account, atau aplikasi dompet digital yang bekerja sama dengan perbankan. Di samping itu, pemerintah Kota Batam akan bekerja sama dengan Spam Batam untuk pembayaran retribusi persampahan dan tagihan air. Dengan tagihan air. 6. Melakukan verifikasi dan validasi titik parkir on the street dan titik parkir mandiri se-Kota Batam, menurunkan harga stiker parkir tahunan, dan melakukan perbaikan tata kelola parkir dan pembenahan kompetensi sumber daya manusia pada unit pelayanan teknis parkir, serta meningkatkan pengawasan kepada seluruh juru parkir di lapangan. 7. Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan. 8. Terkait dengan silpa daerah yang masih tergolong tinggi, hal ini dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan sebesar 96,48%, sementara belanja terrealisasi sebesar 90,44%. Rendahnya realisasi ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi belanja, sisa tender, penghematan belanja perjalanan dinas, belanja pegawai, belanja tidak terduga, dan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan lahan dan paket pekerjaan yang putus kontrak. 9. Terkait belanja infrastruktur yang masih belum optimal penyelesaiannya, terutama di wilayah hinterland, antara lain disebabkan oleh faktor transportasi, cuaca, serta kendala administrasi dari penyedia. 10. Terkait pengelolaan dan penghapusan aset yang masih menjadi perhatian dalam pembahasan RPP APBD Kota Batam. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam rangka penghapusan nilai aset, maka perlu dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Dilanjutkan dengan proses pemindah tanganan berupa penjualan secara lelang melalui KPKNL Batam. Terkait sebagian aset tetap jalan yang masih tercatat di BP Batam, sedangkan belanja pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Hal ini sesuai dengan nota kesepakatan nomor 16/KA/KA/06/2025 dan nomor 244 tahun 2025 tentang operasional pembangunan dan pemeliharaan jalan. Maka atas pemeliharaan jalan dicatat sebagai aset tetap lainnya. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 19 tentang pengaturan bersama, maka atas pencatatan aset tetap lainnya, aset tetap renovasi akan direklasifikasi pencatatannya ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota Batam tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kota Batam. Selanjutnya terhadap aset pemerintah Kota Batam yang belum dikelola secara optimal, pemerintah Kota Batam terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan daerah. 11. Terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan, pemerintah Kota Batam terus berupaya agar program dan kegiatan SKPD selaras dengan target pembangunan daerah sesuai RPJMD dan RKPD. Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita dalam mengemban amanah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om.
Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Intinya Wali Kota Batam dapat menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi perda. Selanjutnya dipersilakan pada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD mengambil tempat untuk menandatangani keputusan bersama. Terima kasih. Setelah keputusan bersama ditandatangani oleh DPRD dan Wali Kota Batam, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Berlandaskan ketentuan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan kepala daerah menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 265 ayat 3 dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan memperhatikan jadwal atau tahapan penyusunan APBD dan memperhatikan surat Sekretaris Daerah Kota Batam nomor B-900-170-1.1.1 tanggal 17 Juni 2026 perihal permohonan penjadwalan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027. Maka pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota Batam akan menyampaikan penjelasan atas rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Untuk efisiensi waktu, kami persilakan kepada Wali Kota Batam menyampaikan pidato penjelasannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pidato penyampaian rancangan kebijakan umum APBD Kota Batam dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kota Batam, saudara-saudara para wakil ketua serta anggota DPRD Kota Batam, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, para asisten inspektur daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah, para rektor, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan Ormas, Orsospol, LSM, dan rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita yang berada di ruangan ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum APBD Kota Batam dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batam pada kesempatan ini menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang memuat kondisi ekonomi dan asumsi makro daerah, rencana pendapatan daerah, rencana belanja daerah, rencana pembiayaan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan secara umum tentang rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Kota Batam tahun anggaran 2027 dengan uraian sebagai berikut. 1. Kerangka ekonomi dan asumsi makro daerah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mampu tumbuh sebesar 6,76%. Lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,88%. Kontribusi Kota Batam terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 56,5%, sementara kabupaten kota lainnya hanya menyumbang sebesar 44,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Batam menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Batam dalam menyusun kebijakan umum anggaran tahun 2027 akan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi. Proyeksi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Batam diperkirakan sebesar Rp213.550.000 sampai dengan Rp224.140.000. Terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026
sebesar Rp198.280.000 sampai dengan Rp202.190.000. Proyeksi PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp124.740.000 sampai dengan Rp127.090.000. Terjadi peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp116.910.000 sampai dengan Rp118.000.000. Peningkatan produk domestik regional bruto tersebut akan mencerminkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Proyeksi konsumsi real per kapita rumah tangga pada tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp20.950.000 sampai dengan Rp21.370.000, mengalami peningkatan bila dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp20.240.000 sampai dengan Rp20.640.000. Proyeksi inflasi Kota Batam tahun 2027 diperkirakan sebesar 1,5 sampai 3,5%, relatif sama dengan tahun 2026. Inflasi Kota Batam ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah pusat. Untuk itu perlu sinergi dari tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga kelancaran pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. 2. Rencana pendapatan daerah. Rencana penerimaan pendapatan daerah Kota Batam tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.340.409.000 yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp2.431.558.000. 2. Pendapatan transfer sebesar Rp1.714.408.851.000. 3. Rencana belanja daerah. Rencana belanja daerah dalam rancangan KUA tahun anggaran 2027 diprioritaskan untuk mendukung program kegiatan pada rancangan RPJMD tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Di samping itu, pemerintah Kota Batam juga berupaya secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan belanja antara lain belanja bidang pendidikan sebesar 29,59%, sudah melebihi mandatori sebesar 20%. Belanja bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 37,51%, masih belum memenuhi mandatori minimal 40%. Kondisi ini diharapkan nantinya dapat dibahas secara mendalam dengan mengalihkan belanja barang dan jasa yang kurang mendukung program RPJMD ke belanja infrastruktur pelayanan publik. Belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,48%. Terdapat penurunan 2,74% dibandingkan tahun 2026 sebesar 39,22%. Penurunan belanja pegawai ini karena ada efisiensi belanja pegawai dan peningkatan pendapatan asli daerah. Namun nantinya dapat didalami kembali terhadap potensi pendapatan pada saat pembahasan. Belanja APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar
Rp340.409.000 yang terdiri dari 1. Belanja operasi sebesar Rp3.539.183.382 digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 2. Belanja modal sebesar Rp1.088.325.028 digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. 3. Belanja tidak terduga sebesar Rp20.906.000.000 digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, kondisi darurat mendesak, dan di luar kendali pemerintah daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, adapun arah kebijakan pembangunan Kota Batam dalam rancangan Kuapepas tahun anggaran 2027 diwujudkan melalui 5 prioritas pembangunan, yaitu 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif melalui antara lain pemberian subsidi bunga pinjaman 0% kepada usaha mikro yang berKTP Batam, pemberian bantuan sosial kepada lansia yang berKTP Batam, pemberian insentif kepada RT dan RW, LPM kelurahan, kader posyandu, imam masjid, muazin, marbot, mubalik, pendeta, guru TPQ, dan guru swasta. Pemberian perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan kepada pengemudi transportasi online, nelayan, petani, pengemudi bot pancung, dan para penerima insentif. Pemberian subsidi sembako dalam rangka pengendalian inflasi Kota Batam, pendampingan kepada pelaku usaha perikanan dan pertanian, pengadaan cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi bencana dan kerawanan pangan, dan penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pembudidayaan ikan. 2. Peningkatan soft skill maupun hard skill sesuai dengan kebutuhan dunia industri melalui antara lain pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kapasitas dan pelaku usaha pariwisata melalui pelatihan, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, dan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, usaha mikro dan kecil pelaku usaha. 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil melalui antara lain pengadaan alat berat modal amfibi, long arm, low bed trailer, dan frame over. Pembangunan drainase beberapa kawasan untuk penanganan banjir. Pengadaan amrol truk, bin kontainer, dan pickup untuk penanganan sampah. Pembangunan landfill TPA dan TPS 3R di 2 lokasi. Pengangkutan sampah melalui pihak ketiga di 9 kecamatan, dan pembangunan lampu penerangan jalan umum di beberapa ruas jalan. 4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui antara lain pemberian beasiswa bantuan kepada siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta yang diatur dengan peraturan wali kota. Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta yang diatur dengan peraturan wali kota. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa undangan pada 7 perguruan tinggi negeri, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu di perguruan tinggi negeri, dan beasiswa bagi mahasiswa hinterland yang berprestasi di perguruan tinggi negeri dengan jurusan tertentu. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
antara lain pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan pengadaan peralatan pendidikan, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan target universal health coverage, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. 5. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, dan aksesibilitas. Infrastruktur dasar melalui antara lain pembangunan unit sekolah baru, TK, SD, dan SMP di beberapa lokasi, pembangunan ruang kelas baru, TK, SD, dan SMP di beberapa sekolah, pembangunan spam di Kecamatan Galang, pembangunan jalan lingkar antara lain Jalan Bumi Perkemahan menuju Simpang Teluk Lengung, Jalan Simpang Tiban Princess, Jalan Gajah Mada menuju Jalan Diponegoro, peningkatan jalan antara lain Jalan Simpang Duta Mas menuju Simpang Helm, Jalan Simpang Orchid menuju Jalan Simpang Kara, Jalan Tiban Utara, Jalan Simpang Gelail menuju Simpang Prengki. Ini nama-namanya sebagian sudah berubah nih Pak. Nah, nanti kita sesuaikan dengan perubahan nomenklatur dari Lembaga Adat Melayu. Jalan Cikitsu SMA 3 menuju Jalan Hang Nadim, Jalan Kampung Air, dan Jalan Lintas Kibing. Pembangunan jembatan di Golden Prawn Bengkong. Pembangunan kantor Lurah Sukajadi dan Tiban Lama. Pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Revitalisasi Gedung Nasional Belakang Padang. Revitalisasi kantor Camat Sagulung dan Bengkong. Dan revitalisasi beberapa kantor lurah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. 4. Rencana pembiayaan daerah. Rencana penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kota Batam berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 100 miliar rupiah. Secara rinci rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada buku Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Batam tahun anggaran 2027. Demikian rancangan Kuapepas ini kami sampaikan. Selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jalan-jalan ke Tanjung Batu hendak menuju rumah Pak Ahmad. Kalau kita semua bersatu padu, insya Allah Batam ke depan semakin dahsyat. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasannya, yang mana KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara. Selanjutnya penyerahan rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk itu kami persilakan kepada Wali Kota Batam dan pimpinan DPRD Kota Batam mengambil tempat. Yuk, turun lagi Pak.
Terima kasih. Telah kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Tahapan berikutnya rancangan KUA PPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Batam bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batam. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami membacakan 1. Surat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Batam nomor 36-PKB-DPRD-Romawi 7-2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal perubahan jadwal reses atas nama Hendrik SH yang semula tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 berubah menjadi tanggal 30 Juli, 31 Juli, 1 Agustus, 3 Agustus, 4 Agustus, dan 5 Agustus 2026. 2. Surat dari fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Batam nomor 060-F-PG-DPRD-BTM-Romawi 7-2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal perubahan jadwal reses atas nama Hendra Asman SHMH yang semula tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 berubah menjadi tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2026. 3. Surat dari fraksi Hanura PSI PKN DPRD Kota Batam nomor 022-F-Hanura-PSI-PKN DPRD-Romawi 7-2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal usulan perubahan jadwal BAMUS bulan Juli. 1. Bimtek PKN pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juli di Yogyakarta. 2. Perubahan jadwal BAMUS atas nama Rizky Aji Perdana yang semula tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 berubah menjadi tanggal 27, tanggal 31 Juli 2026 dan tanggal 1, 3, 4, 5 Agustus 2026. Selaku pimpinan rapat paripurna, kami perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD Kota Batam tentang perubahan agenda DPRD bulan Juli 2026? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 16:23 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rapat internal